Halo, nama saya Timothy dari kelas 11 MIPA 1, absen 30. Nah, sekarang saya bakal menjelaskan tentang bulu tangkis. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam di bulu tangkis, perlu kita ketahui ada 3 teknik dasar, yaitu teknik pegangan atau grip, yang kedua ada teknik pukulan, dan yang terakhir ada teknik angkat kaki atau footwork. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu teknik pegangan atau grip. Ada banyak teknik grip di dunia bulu tangkis, tapi yang umumnya dipakai hanya 2, yaitu teknik forehand dan backhand. Nah, apa sih bedanya? Forehand itu umumnya dipakai ketika kita, misalnya contoh, kita pemain tangan kanan memukul bola yang ada di jangkauan tangan kanan kita. Sedangkan ketika kita dipaksa untuk mengambil bola di sisi yang sulit, alias di sisi berlawanan tangan primer kita menggunakan teknik backhand. Kenapa? Itu untuk mempermudah kita kembali ke posisi siap. Nah, apa sih bedanya? Jadi, saya akan jelaskan. Ya, oke. Jadi kita bakal membahas tentang mulai dari forehand grip. Kalau forehand grip, kita memegangnya ada di sisi lurus raket. Jadi kalau raket kita luruskan begini, nah kita memegangnya ada di sini. Secara teori kita memegangnya di sini, tapi ketika praktik bermain itu tergantung enaknya tangan ada di mana. Tapi yang benar secara teori ada di sini. Nah, kalau backhand tinggal kita putar, mendatar, kita pegangnya di sini. Bisa dilihat perbedaannya. Ini backhand, ini forehand. Nah, kalau kita mau bermain tenaga, power, kita bisa memegangnya di bawah seperti ini. Tapi kalau kita mau mengutamakan penempatan bola, pengontrol bola yang bagus, kita bisa memegangnya agak ke atas. Di atas ini, bisa di sini, atau juga di sini kalau untuk backhand. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu teknik pukulan. Nah, di pukulan ini ada banyak banget tekniknya. Cuma kita bahas dari yang paling gampang, yaitu teknik servis. Servis ada 2 tipe, yaitu teknik servis pendek. Servis pendek itu biasa tangannya di depan, kayak tadi, begini. Terus bolanya dipukul pelan, nggak boleh terlalu tinggi. Tapi bisa juga namanya di flick. Jadi posisi kita servis pendek, tapi bolanya ke belakang. Yang gerak cukup pegangan tangan kita ini. Dan yang kedua adalah teknik servis panjang. Nah, yang kedua ada servis belakang. Tangannya bisa pakai grip yang biasanya. Terus posisi kita begini. Umumnya dipakai di permainan single kalau yang servis belakang. Lanjut, ada teknik namanya teknik lob. Ya, jadi saya bakal menjelaskan tentang lob ya. Lob itu teknik pukulan dasar dalam bulu tangkis. Itu bolanya kita pukul melambung tinggi ke atas ke lapangan musuh. Gitu. Lalu ada juga teknik namanya teknik smash. Nah, saya bakal menjelaskan tentang teknik namanya teknik smash. Nah, teknik smash ini tuh bolanya dari tinggi di atas kita pukul kencang, tajam ke bawah dan melewati net. Jadi dalam smash itu tenaga kita didapat dari ayunan tangan dibantu pakai badan dari sini sampai sana. Dan pergelangan tangan kita ini itu untuk mengarahkan bolanya. Jadi kita bisa ke sana, itu semau kita. Tapi dalam praktek yang bermain, teknik smash setiap orang itu berbeda-beda. Itu tergantung fleksibilitas badan, tinggi badan, dan juga kebiasaan. Yang penting bolanya lewat, kencang, tajam, dan jadi poin.
Lanjut lagi, kita ada teknik namanya teknik drop shot. Ya, jadi saya bakal menjelaskan tentang teknik namanya drop shot ya. Drop shot itu semestinya dia tuh mirip seperti teknik smash. Hanya saja tenaganya kita tahan, jadi pelan bolanya. Jadi bolanya jatuhnya pelan, tajam dan tipis sama net. Jadi kalau smash kita begini, ini kayak kita tahan, tenaganya kita tahan. Nah, jadi bolanya itu jatuhnya pelan, tipis sama net. Itu fungsinya buat mengacaukan tempo pemain saat lagi main double atau single. Biasanya begitu. Lalu lanjut lagi, kita punya teknik drive. Nah, sekarang kita masuk ke teknik namanya drive ya. Drive itu tuh teknik dimana kita mengadu bola cepat sama musuh, tapi tingginya kira-kira setinggi net. Jadi kaki kita siap begini, dan tangan kita tuh di atas, di siap-siap nyambar bola. Gitu. Kita juga ada teknik namanya teknik netting. Lanjut, sekarang ada teknik namanya teknik netting ya. Teknik netting itu tuh teknik kita bermain di depan net ya. Jadi kita mengadu bola pelan di net. Biasanya tuh kaki kita harusnya kalau begini, dan tangan kita kaki kanan di depan ya. Jadi kita gampang. Habis itu tangan kita pakai grip yang di depan. Kenapa? Karena yang di depan ini mempermudah kita untuk mengontrol bola mau kita. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Atau kalau mau kita angkat, kita pakai belakang. Langsung angkat. Gitu. Dan teknik ini biasanya dilakukan dengan perasaan. Jadi kita nggak bisa mengukur seberapa besar tenaga yang harus dikasih. Tapi itu pakai feeling, pakai perasaan. Dan yang terakhir, sekaligus yang paling susah untuk dikuasain, adalah teknik backhand. Nah, sekarang kita masuk ke teknik namanya teknik backhand ya. Backhand itu tuh bukan hal yang mudah dilakukan. Fungsinya itu untuk menghindari overhead, ikon overhead yang menyisakan kita melangkah. Jadi kalau kita pemain tangan kanan, kita kalau mau backhand tuh ada step-stepnya. Harus pakai kaki kanan di depan, dan tangan ini kalau bisa di atas. Jadi bolanya bisa kreatif, bisa backhand lock, biasanya kita naikkan naik tinggi, backhand lock, bisa kita backhand lock jadi bolanya kita tipisin ke net, atau juga backhand smash. Nah, untuk backhand smash ini saya nggak bisa menjelaskan karena backhand smash ini bukan sembarangan teknik yang bisa dilakukan oleh orang awam. Butuh latihan keras untuk bisa menguasai teknik namanya backhand smash. Soalnya ketika kita melakukan backhand smash, kita sebagai orang awam melakukan backhand smash dan gagal, kita bakal jadi bola tanggung untuk musuh dan poin. Jadi sekian. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu teknik footwork. Nah, di dalam teknik footwork ini, saya mengambil contoh dari video pemain dunia. Mengapa? Karena saya lupa. Sebenarnya hal ini tidak diwajibkan untuk dimasukkan ke video, cuma hal ini cukup penting dalam permainan bulu tangkis. Nah, kita bahas mulai dari teknik footwork di permainan ganda. Nah, di sini kalau kita lihat teknik footwork yang digunakan itu bahasa singkatnya adalah langkah kepiting. Kaki kita bergerak seperti yang ada di gambar. Nah, di teknik footwork double ini yang paling penting adalah namanya split step. Ketika kita habis
mengejar bola, menangkap bola, kita perlu membuka kaki kita lagi. Nah, seperti yang ada di video. Setiap Kevin habis menangkap atau lari mengambil bola, dia melakukan namanya split step, membuka kakinya agar dia kembali dalam posisi siap. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik footwork permainan single. Nah, di sini saya mengambil contoh permainan single dari pemain asal Tiongkok, yaitu Lindan. Lindan adalah salah satu legenda di dunia bulu tangkis tentunya, yang sudah banyak dikenal oleh seluruh orang di seluruh dunia. Nah, kenapa saya pilih Lindan? Karena Lindan ini adalah pemain bulu tangkis dengan teknik footwork paling rapi menurut saya di bidang single. Bisa dilihat kalau di single itu pemain lebih condong ke berjalan, berlari, tapi kembali lagi seperti tadi, menggunakan namanya teknik split step. Jadi membuka kaki agar badan dalam posisi siap menerima bola. Dan yang paling penting ketika kita berlari, langkah akhir kita hanya satu kaki di depan sesuai di video. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, oke. Sekian saja penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau ada kurang-kurangnya, tapi menurut saya itu sudah cukup menjelaskan teknik-teknik dasar pemain bulu tangkis. Terima kasih dan semoga bermanfaat.